haruslah memperhatikan dasar-dasar teori yang menjadi landasan setiap pendekatan, metode dan juga strategi yang digunakan supaya apa yang dilakukan sesuai dengan kondisi seorang anak. Demikian juga ketika melihat seorang anak sebagai manusia yang berbahasa, maka seorang guru harus memperhatikan teori-teori dalam linguistik sebagai ilmu mempelajari seluk-beluk bahasa dan bagaimana manusia berbahasa. Dengan demikian, pentingnya bagi kita untuk mengkaji terkait dengan teori psikologi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dari sisi pemberian stimulus dan juga respon. Yang dimaksud dengan stimulus sendiri secara singkat, stimulus adalah suatu rangsangan ataupun timbal balik ataupun gambaran-gambaran yang bersifat positif yang diberikan oleh seorang guru, baik berupa motivasi ataupun berupa nilai-nilai yang bisa membangkitkan semangat seorang murid. Jadi rangsangan dari yang diberikan oleh seorang guru, baik itu kemudian adapun respon ataupun tingkah laku seorang peserta didik setelah diberikan rangsangan atau setelah diberikan stimulus. Kemudian adapun pembahasan dalam makalah ini ada beberapa subjudul, di antaranya terkait dengan teori linguistik, kemudian pembahasan berkaitan dengan teori psikolinguistik, kemudian juga ada yang dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab, kemudian juga ada metode dan strategi dalam pengajaran bahasa Arab berdasarkan teori psikologi dan juga teori linguistik. Adapun pembahasan yang pertama yang akan dikaji yaitu terkait dengan teori linguistik. Adapun yang dimaksud dengan teori adalah sebuah hasil yang diperoleh dari suatu hal ataupun suatu kejadian yang fakta, yang dimana dia bersifat prinsip umum, yang dimana prinsip umum tersebut dia masuk akal, ilmiah, dan juga dapat diterima untuk menjelaskan suatu fenomena ataupun suatu hal. Jadi yang dimaksud dengan teori adalah sebuah alat untuk membantu menjelaskan sesuatu hal, sebuah alat atau teori. Adapun yang dimaksud Karya Laksana di sini beliau menjelaskan terkait dengan linguistik itu adalah ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Adapun linguistik sendiri yang dijelaskan oleh Johan Lyons, beliau mengatakan bahwa linguistik adalah pengkajian bahasa secara ilmiah. Sedangkan linguistik yang dijelaskan oleh Atiyah, yang dimana beliau mengatakan bahwa linguistik itu sendiri adalah ibaratun an dirasatil ilmiah lil lughah fa huwa ilmun yatanawalu al-lughah mawdu'an lahu, yaitu linguistik adalah sebuah istilah tentang pengkajian secara ilmiah terhadap bahasa, yaitu ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi kesimpulannya adalah linguistik itu sendiri adalah suatu ilmu ataupun suatu bidang ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi adapun secara kesimpulan dari teori linguistik ini adalah suatu himpunan konsep ataupun definisi penjelasan dan posisi hal tentang fenomena yang kenyataan yang saling kaitan dan menetapkan sistematis tentang hubungan antar variabel, mengkaitkan antara
ranah yang makrolinguistik ataupun mikrolinguistik terkait dengan teori psikologi. Di sini lebih khusus menjelaskan terkait dengan teori psikologi itu sendiri. Pertama, psikologi ya asal katanya dia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama fisik, yang kedua logos, yang dimana jiwa, sedangkan logos adalah ilmu. Begitu juga psikologi dalam bahasa Inggris sendiri juga sama, yang dimana dia terdiri dari dua kata, fisik dan juga logos, yang dimana dia memiliki makna yaitu soul atau mind dan juga spirit. Soul jiwa, mind pikiran, dan juga spirit lebih ke roh ataupun ya seperti arti yang sama yaitu jiwa. Sedangkan logos sendiri dia ada nalar ataupun logika ataupun ilmu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan tingkah laku ataupun perilaku manusia itu sendiri. Dan juga sebagian pakar juga menjelaskan terkait dengan psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku ataupun perilaku makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan gitu. Tapi pembahasan kita ini lebih terkait dengan psikologi dalam ranah manusia. Karena ilmu psikologi ataupun asologi ataupun insani, maka pengertian dari tingkah laku manusia ataupun asul al-insani adalah an-nasya'u alladhi yasduru 'anil insani min qawlin aw fi'lin aw 'amalin sawa'an kana iradiyan aw ghairu iradi, zahiran aw batinan. Jadi yang dimaksud dengan tingkah laku manusia adalah ataupun perilaku manusia adalah suatu aktivitas atau nasihat yang muncul dari seseorang, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, yang dimana perkataan dan perbuatan tersebut yang disadari ataupun yang tidak disadari, ataupun perbuatan dan perkataan tersebut dia zahir ataupun tidak kelihatan. Sedangkan teori psikologi itu sendiri ataupun pengertian teori psikologi itu sendiri yaitu suatu himpunan konsep-konsep dan juga penjelasan ataupun definisi dan proposisi yang saling berkaitan, yang menyatakan suatu pandangan yang sistematis tentang keadaan jiwa manusia dengan cara menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan keadaan manusia secara ilmiah dan menghubungkannya dengan bagaimana orang belajar bahasa. Jadi di sini teori psikologi itu sendiri dia mengkaji antara suatu bahasa dengan tingkah laku manusia. Sedangkan pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan teori psikologi dalam pengajaran bahasa. Teori psikologi yang dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Jadi terkait dengan teori psikologi yang dimana oleh para ahli terkait dengan psikologi pembelajaran, mereka sepakat bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat unsur-unsur, baik itu unsur internal maupun unsur eksternal. Jadi yang termasuk di antara unsur-unsur internal yaitu ada bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terdahulu dalam diri siswa. Jadi unsur internal itu sendiri ataupun faktor internal itu sendiri dia yang muncul dari diri seorang peserta didik ataupun dia pendukung peserta didik yang muncul dari diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal ataupun unsur eksternal yang dimana faktor-faktor tersebut dia sebagai pendukung yang datang dari luar si pendidik tersebut, yaitu seperti lingkungan, guru, ataupun orang-orang yang berada di dekatnya, buku, dan sebagainya, ataupun media dan lain-lain. Maka di sini para psikologi mereka membagikan psikologi pelajaran, mereka membedakan dua ranah tersebut ataupun dua unsur ini. Ada unsur internal dan juga unsur eksternal, yang dimana
unsur internal ini lebih fokus kepada bakat, minat, kemauan, terdahulu. Sedangkan eksternal dan juga sebagian lain mengatakan bahwa kalau internal itu sendiri dia lebih mencakup kepada yang rasional, sedangkan eksternal itu sendiri dia mencakup kepada yang empiris. Baik, adapun terkait dengan teori psikologi yang dikaitkan dengan pengajaran bahasa Arab sendiri, maka di sini ada 3 teori ataupun 3 aliran. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori humanistik. Jadi di sini ada teori behaviorisme dan juga teori kognitif, yang dimana 2 aliran ini saling tidak mendukung antara satu sama yang lainnya, sehingga menghasilkan teori yang lain. Jadi teori-teori psikologi tidak hanya terbatas pada 3 teori ini, akan tetapi ada teori-teori lain yang mendukung terkait dengan teori psikologi dan belajar bahasa Arab sendiri. Akan tetapi yang lebih menonjol dalam teori psikologi dalam membantu dalam membahas terkait dengan bahasa sendiri, maka adalah 3 teori terkait dengan yang menonjol yang membahas tentang bahasa itu sendiri. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua teori kognitif, yang ketiga ada teori humanistik. Yang pertama yang akan kita kaji yaitu terkait dengan teori behaviorisme. Bagaimana yang kita ketahui bahwa teori behaviorisme ataupun yang disebut dengan asilokia ataupun tingkah laku, maka teori ini dia pusat perhatiannya dia lebih kepada ranah-ranah ataupun kepada faktor-faktor eksternal. Pada faktor-faktor eksternal yang pernah kita jelaskan barusan, yaitu seperti lingkungan, buku, guru, ataupun orang di sekitarnya, ataupun juga terkait dengan ranah-ranah atau sarana media dan juga lain-lainnya. Jadi faktor behaviorisme itu dia lebih cenderung berpusat ataupun fokus kepada ranah ataupun faktor-faktor yang behaviorisme. Nah, behaviorisme dia lebih fokus ataupun lebih berpusat kepada eksternal sendiri, yaitu lingkungan, guru, dan juga buku dan lain-lain sebagainya. Kemudian teori behaviorisme ini yang dicetus ataupun yang dikemukakan oleh ilmuwan Rusia yang bernama Pavlov, yang dimana dia membuat uji coba terkait dengan teori behaviorisme ini sendiri, yang dimana dia mencoba teori ini terhadap binatang peliharaannya, Kalau di buku-buku dijelaskan bahwa dia membuat percobaan kepada hewan peliharaannya, yaitu seekor kalkun, anjing. Adapun di situ dia membuat percobaan yang dimana dia membiasakan ataupun dia memberikan stimulus dan juga melihat bagaimana respon dari hewan peliharaannya tersebut, yang dimana stimulus yang dia lakukan ataupun yang dia berikan yaitu penyajian makanan dan juga menyiapkan tempat tinggal, yaitu berupa penyalaman lampu dan juga pembunyian lonceng. Jadi dia membuat stimulus atau memberikan stimulus kepada hewan peliharaannya, yaitu dengan makanan dan juga menyalakan lampu dan lonceng, sehingga respon dari hewan peliharaan dia tersebut yaitu langsung menuju ke tempatnya, yaitu untuk memakan makanan tersebut. Akan tetapi walaupun ketika Pavlov ini menguji, dia hanya membunyikan lonceng dan juga tidak membawa makanan, jadi respon dari hewan tersebut juga datang dan mengalir air liurnya gitu. Jadi respon dari hewan tersebut
yaitu stimulus yang dilakukan oleh Pavlov, yaitu dia membunyikan lonceng, maka respon yang dilakukan oleh seekor hewan tersebut yaitu datang dan juga mengeluarkan air liur. Jadi ini uji coba yang dilakukan oleh Pavlov terkait dengan teori behaviorisme. Begitu juga teori yang dilakukan oleh teori ini juga dilakukan percobaan ataupun uji coba yang dilakukan oleh Watson yang dimana dia juga melakukan uji coba kepada anak-anak, kepada seorang anak yang dia masih berumur 11 bulanan. Dia memberi stimulus, yaitu dengan cara memukul suatu benda, yang dimana seorang anak ini yang berumur 11 tahun dia memiliki menyukai seekor tikus ataupun seekor hewan yang berbulu putih lebat halus gitu ya, yang dimana ketika ilmuwan ini dia memberikan stimulus ataupun ketika anak ini memegang tikus tersebut ya, maka stimulus ataupun rangsangan yang dilakukan oleh Watson ini pada anak tersebut, yaitu dengan cara memukul suatu benda pada besi, yaitu menandakan bahwa anak itu jangan megang tikus tersebut gitu ya. Maka Watson ini dia setiap anak itu melakukan tingkah laku demikian, maka dia akan memukul suatu benda dengan besi ya. Setiap anak itu mendekat, maka Watson ini memukul besi ke suatu benda, yaitu menandakan bahwa jangan mendekati tikus tersebut ya, sehingga lambat laun maka anak tersebut akan merespon bahwa tingkah memegang ataupun memegang seekor tikus itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, ataupun menurut dia itu adalah hal yang dilarang oleh orang tuanya. Maka dari sini respon dari anak tersebut bahwa dia akan takut dengan hal-hal demikian, ataupun bahkan dia lebih takut lagi ketika melihat sesuatu benda yang berbulu lebat dan juga putih, maka dia pasti akan menghindar karena stimulus yang dilakukan oleh bapaknya. Maka dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa pembiasaan ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh ilmuwan barusan dia bisa mengubah perilaku seseorang secara nyata. Ini suatu teori ataupun suatu uji coba yang dilakukan oleh Watson kepada seorang anak yang berumur 11 bulan. Adapun terkait dengan Edward dan juga Skinner, maka mereka pendapat mereka sama terkait dengan teori behaviorisme itu sendiri, yang dimana mereka di pusat perhatian mereka itu dalam ranah memberikan ganjaran ataupun hukuman yang disebut dengan reward ataupun punishment. Kalau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan tarhib dan targhib, yang dimana memberikan hukuman ataupun memberikan reward berupa hadiah, motivasi dan lain sebagainya. Maka menurut mereka ataupun menurut Edward atau Skinner, ganjaran baik itu reward dan punishment sendiri, ataupun mereka memiliki sebuah alat penangkap suara yang dimana lambat laun ataupun memiliki tahap per tahap untuk bisa mengembangkan bahasa tersebut, dan juga didukung dengan hal-hal ataupun lingkungan sekitar dia. Jadi lingkungan sekitar dia mendukung terkait dengan perkembangan bahasa dia sendiri. Begitu juga dengan ranah dalam persekolahan. Jadi menurut golongan ini ataupun teori kognitif sendiri, jadi belajar bahasa pada hakikatnya hanyalah proses pengisian kaidah-kaidah ataupun struktur aturan-aturan bahasa ke dalam LED, yaitu ini adalah language device. Maksudnya di sini adalah suatu hal ataupun seperti chip yang terdapat pada seorang anak, yang setiap anak itu memiliki daya tangkap bunyi ataupun daya tangkap suara untuk bisa berbicara, yang dimana sudah tersedia secara alamiah pada manusia itu sendiri. Jadi pada hakikatnya manusia itu dari lahir sudah memiliki
suatu alat berbicara, yang dimana lambat laun dan juga memiliki proses-proses itu sendiri sehingga membentuk sebuah kaidah-kaidah ataupun struktur-struktur dan juga aturan-aturan dalam mengembangkan suatu bahasa. Ini menurut teori kognitif. Sedangkan dan juga proses belajar bahasa secara kognitif merupakan proses berpikir yang kompleks karena menyangkut lapisan bahasa yang terdalam. Di antara lapisan bahasa yang terdalam meliputi ingatan, persepsi, dan juga pikiran. Ini masih berkaitan dengan teori kognitif. Oleh karena itu, teori kognitif sendiri dia pusat kajiannya itu lebih ke dalam rasional ataupun lebih ke berpikir, dan juga dikaitkan dengan minat, bakat, dan juga pengalaman yang pernah dia lakukan. Kemudian teori yang ketiga yaitu terkait dengan teori humanistik. Nah, terkait dengan teori humanistik, di sini adalah ya, dari tulisannya tadi ini lebih ke human, orangnya pada anak. Maka teori humanistik dia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Jadi lebih fokusnya itu lebih ke teori humanistik ini sendiri, dia menekankan pada pola pikir, juga perasaan, juga tingkah siswa dengan menghubungkan materi yang diajarkan pada kebutuhan dasar dan juga kehidupan. Sebentar ya. Seperti Sedikit. Apa nih ya, putus-putus ya? Apa kita lagi nih? Apa sedikit deh? Belum. Hah? Ini sinyalnya belum. Sip, Afwan, suara jelas? Biar Ana lanjutkan sedikit lagi tuh, udah selesai terkait dengan teori humanistik. jelas. Ulang lagi aja Dr. Iwan. Jadi adapun teori yang ketiga yaitu teori humanistik, teori human, yang mana teori ini tujuan utamanya dia untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Dia fokusnya ke tujuan yang ingin dicapai oleh seorang anak tersebut.
Maka teori humanistik ini sendiri dia lebih menekankan pada pola pikir ataupun perasaan dari stimulus yang diberikan oleh seorang guru, dan juga tingkah laku siswa dengan menghubungkan materi yang diajarkan pada kebutuhan dasar dan juga kehidupan di tengah masyarakat. Jadi intinya teori humanistik ini sendiri yaitu mengkaitkan kepada tujuan yang ingin dicapai oleh seorang anak didik tersebut. Maka dan juga aliran humanistik ini sendiri dia dipelopori oleh pakar psikologi, yang dimana antara pakar psikologi dan juga linguistik mereka saling bergabung ya dalam membahas terkait dengan perolehan bahasa. Karena psikologi sendiri itu dia memiliki banyak cabang ilmu, yang diantaranya itu cabang ilmu psikologi pendidikan, yang dimana dari psikologi pendidikan itu muncul terkait dengan pembahasan perolehan bahasa. Maka ada kaitannya antara psikologi dengan linguistik sendiri. Dan juga mereka berpendapat bahwa semua manusia yang lahir sudah membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya sesuatu yang diinginkan dan berperilaku menurut dirinya sendiri. Jadi di sini mereka mengatakan bahwa semua manusia itu sendiri mereka dalam hal tingkah laku ataupun dalam hal memberikan respon itu memang sudah dari awalnya ataupun dari lahirnya sendiri mereka sudah memiliki daya respon, akan tetapi sesuai dengan perkembangannya itu dari ranah perkembangan perilaku sendiri. Adapun ranah dalam hal perolehan bahasa, maka ini adalah mengikuti tingkah laku juga, sama seperti tingkah laku, akan tetapi dia lebih memusatkan dalam perolehan bahasa kala dia mempelajari suatu bahasa tersebut. Jadi perkembangan bahasa dia itu kala dia belajar bahasa, baik itu bahasa ibunya ataupun bahasa yang kedua. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan materi ini. Insyaallah materi berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz kita. Saya Muhammad Haidir atas waktunya. Uhayyukum bi tahiyatil Islam, tahiyatan ahli jannah, tahiyatan ahli al-'ilmi wa tuqa, tahiyatan min qalbil 'amik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukran ala fursah. Mungkin sebelum saya ingin memaparkan beberapa metode dan pendekatan pengajaran bahasa Arab berdasarkan teori linguistik dan psikologi, mungkin saya ingin memulai dari suatu materi yang pernah saya pelajari waktu di kelas 3 SMP dulu, yang mana materinya berbunyi at-tariqatu ahammu minal madah. Ya, at-tariqatu ahammu minal madah wal mudarris ahammu minal tariqah wa ruhul mudarris ahammu min mudarris nafsi. Yang mana artinya adalah metode pengajaran itu lebih baik daripada materi itu sendiri. Ya, mau baik apapun materi, maka perlu ada yang namanya metode untuk mengajarkan. Tetapi metode dalam mengajarkan itu ada yang lebih penting, yaitu adalah guru. Jadi percuma ada metode yang bagus, tapi tidak ada yang namanya guru. Dan ruhul mudarris, jiwa seorang guru itu lebih penting daripada guru itu tersebut. Maka di sini kita pasti akan menjadi seorang guru. Apalagi yang mungkin ustazah-ustazah kita dapat menjadi madrasatul ula li auladiha, kita tidak menutup kemungkinan gitu kan, mungkin walaupun pekerjaannya bukan guru, tapi kita akan menjadi guru buat anak-anak kita, ataupun guru-guru buat orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Tapi lanjut saja, kita akan mulai dari pertama. Di sini ada 5 metode yang akan kita sampaikan gitu kan. Yang pertama ada metode audiolingua, kedua ada komunikatif pendekatan, yang ketiga ada learning language community method, yang keempat ada metode Suggestopedia, yang kelima adalah metode total physical response. Mungkin kita mulai daripada metode audiolingual atau thariqat sam'iyah asy-syafahiyah. Yang mana mungkin kita pernah melihat dari struktur bentuk bahasa Arab sam'iyah gitu kan, dari kalimat sami'ah asy-syafahiyah gitu kan, kita pernah dengar imtihan syafahiyah wa imtihan tahriri. Yang mana mungkin dengan pendengaran dan juga dengan yang mana di sini ya lisan, secara lisan. Yang mana tujuannya di sini mungkin untuk materi metode audiolingual ini
metode ini berdasarkan diri kepada aliran struktural dalam teori linguistik. Sebagai implikasinya, metode ini menekankan penelaahan dan pendeskripsian suatu bahasa yang akan dipelajari dengan memulai dari sistem bunyi, fonologi, aswat, kemudian sistem pembentukan kata, morfologi, dan juga sistem pembentukan kalimat. Nah, kita mulai dari bentuknya dulu, dari suaranya, lalu kita buat sebuah kata hingga sebuah kalimat. Jadi ada tahapannya. Yang mana mungkin metode yang sering digunakan atau mungkin kita pernah dengar di beberapa pondok pesantren menggunakan metode ini. Yang mana mungkin ustaz-ustaz pernah melihat ataupun pernah mengamati beberapa pengajaran atau pembelajaran bahasa Arab dengan mudabir membacakan suatu kosakata gitu kan, lalu al-qadha gitu kan, mengulangi kembali apa yang telah dikatakan. Maka tidak menutup kemungkinan bukan hanya pembelajaran bahasa Arab, melainkan materi-materi yang lain seperti misalnya pengelolaan. Saya pernah hafal gitu kan, karena Muhammad bin Abi Rasul wa sa'ad asli wa lail kullu dalam obat laysa fi illa sunnah istari'ah. Itu berkat daripada salah satunya adalah metode drill tersebut yang mana selalu diulang-ulangi gitu kan. Dan di satu sisi ada beberapa dari setelah apa yang kita hafalkan baru kita mulai memahami seperti itu. Maka di sini drill adalah suatu teknik pengajaran bahasa yang dipakai oleh semua guru bahasa yang mungkin mayoritas gitu kan, mayoritas saya tidak mengkonklusikan seluruh guru bahasa menggunakan ini, tidak, tapi mayoritas banyak sekali menggunakan metode drill seperti ini pada suatu waktu untuk memaksa para pelajar mengulangi dan mengucapkan suatu pola kalimat, khususnya mungkin anak-anak SD, karena mungkin anak-anak SD belum belum baik di dalam mengucapkan makhraj, ha, dan lain sebagainya, maka dibutuhkan metode drill seperti ini. Nah, metode audiolingual ini merupakan pertemuan antara teori behaviorisme dan juga dalam psikologi dan juga teori struktural dalam linguistik. Nah, dalam pelaksanaan di kelas ada beberapa karakteristik kunci yang perlu dipertimbangkan jika hendak merancang program bahasa, yaitu pertama adalah bahasa itu adalah sebagai ujaran, bukan sebagai tulisan. Maka practice makes perfect. Latihan terus itu kan latihan berbicara, karena mungkin dari latihan berbicara akan timbul beberapa sisi-sisi psikologi. Ya, mungkin yang pertama anak itu introvert gitu kan, nggak mau ngomong. Mungkin setelah mereka mencoba untuk ngomong gitu kan, ujaran, mungkin mereka akan bisa lebih leluasa seperti itu. Yang kedua adalah bahasa itu seperangkat alat kebiasaan, habit. Ya, bahasa sebagai habit yang mana seperti ini kita pernah alami juga. Mungkin ketika kita di S1 gitu kan belajar bahasa Arab sampai kita ngomong bahasa Arab, membuat video kalam dan lain sebagainya bahasa Arab. Tapi mungkin setelah S1 mungkin kita juga mungkin ada beberapa yang jarang menggunakan kebiasaan menggunakan bahasa Arab, akhirnya lupa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ajarkan bahasa bukan tentang bahasa. Mungkin di sini jangan sampai dijustifikasi, berarti ajar bahasa aja. Tentang bahasa seperti nahwu tidak. Jangan justifikasi seperti itu. Tapi mungkin menjadi sorotan terpenting yang pertama adalah ajarkan bahasa terlebih dahulu gitu kan. Dari yang basic pengucapannya, bagaimana makhraj dan juga bagaimana pronunciation-nya gitu kan. Baru kita mulai kepada grammar ataupun kaidah-kaidah lainnya dalam bahasa. Nah, bahasa adalah sebagaimana dikatakan oleh penutur asli, bukan seperti yang dipikirkan orang bagaimana mereka harus berbicara. Ya mungkin bahasa kan sebagai alat komunikasi, kan? Di sini dikatakan oleh penutur asli, mungkin ada beberapa bentuk, gitu kan, dari beberapa penutur asli kita ngomong bahasa Arab, mungkin ada beberapa bahasa Arab dialek ataupun ada luamiah gitu kan dari beberapa bahasa lainnya gitu kan. Maka di sini apa yang dikatakan oleh penutur asli bukan seperti apa yang dipikirkan oleh orang bagaimana mereka harus berbicara. Jadi bahasa itu berbeda-beda, yang mustalifah, ya memiliki bahasa memiliki berbeda-beda gitu kan, entah dari struktur dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda atau bahasa di sini. Mungkin di sini para linguis juga yang menggunakan program-program ini merasa ada beberapa statement gitu kan yang merasa puas dengan konsep-konsep yang dibawa oleh teori ini, yaitu teori struktural deskriptif yang menyatu dengan pandangan behaviorisme. Jadi mungkin ada beberapa dari para linguistik yang menggunakan metode ini dan mungkin merasa puas. Ya pasti ada kontranya juga. Nanti akan saya berikan beberapa pesan kontranya. Yang kedua itu adalah komunikatif pendekatan. Ya, komunikatif pendekatan ini mulai berkembang bersama dengan terjadi beberapa perubahan tradisi pengajaran bahasa yang terjadi di Inggris pada tahun 1960, yang mana
ketika ini juga bersamaan ditolaknya metode audiolingual yang ada di Amerika. Seperti itu. Sebaik-baiknya metode pasti akan ada ya pro kontra, ada kekurangan dan kelebihan. Di kulli syai'in maziyah. Ada yang namanya kelebihan seperti itu. Tapi untuk di sini ya perlu digarisbawahi metode ini mendasarkan diri kepada aliran struktural ya bahwa setiap manusia memiliki kemampuan bawaan yang disebut dengan alat pemerolehan bahasa tadi disebutkan oleh Ustaz Muhammad Khaidir gitu kan, LAD gitu kan, Language Acquisition Device gitu kan, yang mana setiap manusia memiliki kemampuan alat pemerolehan bahasa, yang mana bahasa dipengaruhi oleh kemampuan internal anak gitu kan. Ini pendapat daripada metode ini seperti itu, yang mana pendekatan ini juga memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan metode yang ingin saya sampaikan kepada peserta sekalian. Yang pertama, tujuan dari pengajaran ini adalah mengembangkan kompetensi pelajar berkomunikasi dengan bahasa target. Ya, tetap ya ini fokusnya kepada kalam juga dan dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam situasi kehidupan yang nyata. Tujuan pendekatan komunikatif tidak ditekankan pada penguasaan gramatik, tidak ditekankan, bukan tidak memperhatikan atau tidak mementingkan, tapi tidak ditekankan, tetap. Tapi mungkin yang difokuskan adalah kalamnya terlebih dahulu, melainkan pada kemampuan memperoleh ujaran yang sesuai dengan konteks. Ya. Salah satu konsep yang mendasar dari pendekatan komunikatif ialah bermakna dari setiap bentuk bahasa yang dipelajari dan keterkaitan bentuk, ragam, dan makna bahasa dengan situasi dan konteks berbahasa itu. Jadi mungkin anak-anak bisa dapat menempatkan suatu kosakata pada suatu momen, gitu, sehingga tidak mencampur beberapa konteks kata di suatu tempat, gitu kan. Dalam proses belajar mengajar, siswa bertindak sebagai komunikator. Maka di sini mungkin kita pernah dengar student center, gitu kan, mungkin dalam teori beberapa dalam pembelajaran student center yang mana siswa lebih aktif dibandingkan guru. Adapun guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai mengarahkan kalau ada beberapa hal-hal yang mungkin kurang sesuai dari diskusi ataupun dari beberapa pembelajaran bahasa Arab khususnya seperti itu. Nah, aktivitas dalam kelas diwarnai secara nyata dan didominasi oleh kegiatan komunikatif. Mana di sini mungkin kita ketahui ada beberapa kegiatan kelas seperti menulis, mencatat dan lain sebagainya. Tapi kegiatan ini lebih difokuskan kepada kegiatan komunikatif, mana siswa sebagai pemilik peran dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Materi yang disajikan bervariasi tidak hanya dalam buku teks, tapi lebih ditekankan pada bahan-bahan otentik, berita, koran, iklan, KTP, SIM, formulir dan sejenisnya. Nah, kenapa tidak ada KTP, SIM, formulir dan sejenisnya? Karena mungkin ada descriptive picture juga, ada memaparkan atau menjelaskan suatu gambar, yang mana anak itu memberikan presentasinya. Gitu. Misalnya contohnya adalah meja. Meja terbuat dari kayu, berwarna coklat dan sebagainya. Tapi menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, penguasaan bahasa ibu dalam kelas tidak dilarang tapi diminimalkan. Tidak dilarang tapi diminimalkan. Supaya apa? Supaya anak terbiasa. Yang terakhir, dalam pendekatan komunikatif, kesalahan siswa ditoleransi untuk mendorong apa? Untuk mendorong keberanian siswa dalam berkomunikasi. Mungkin kita bahkan sampai umur sekarang pun mengalami beberapa zilal lisan atau keterkesan lidah, gitu kan, apalagi anak-anak yang baru belajar seperti itu. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah learning language community method. Yang mana di sini metode ini dikembangkan oleh Charles Curran gitu kan pada tahun 1976. Yang mana di sini kalau di dalam slide itu ditekankan bahwa sesungguhnya ada tulisan itu client dan juga counselor, gitu kan, yang mana klien itu adalah muridnya, adapun counselor adalah sebagai gurunya. Yang mana di sini guru yang menjadi konselor dari beberapa klien itu, yaitu kliennya adalah siswa tersebut, gitu kan. Yang mana mungkin dalam pandangan metode ini ada yang secara dipelajari oleh manusia yang umum bersifat kritis dan juga afektif. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam metode learning language community method. Yang pertama adalah tahap kelahiran. Apa yang dimaksud tahap kelahiran? Tahap kelahiran adalah tahap di mana anak dipupuk untuk menanamkan perasaan aman dan perasaan sebagai anggota masyarakat. Jadi dimulai bukan dari pembelajaran bahasa aswad dan lain sebagainya, tapi bagaimana anak tersebut diterima ya di dalam komunitas tersebut, di dalam kelas tersebut.
Ya, sehingga ada rasa aman, ada rasa memiliki ini adalah kelas saya. Ya, saya diberikan hak untuk berkomunikasi, diberikan hak untuk berargumentasi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada tahap pencapaian kebebasan, yang mana pada tahap ini anak makin lama makin banyak belajar. Setelah dia mendapatkan rasa nyaman, adalah rasa ingin makin lama belajar. Karena jujur, siswa itu salah satu faktor kenapa interest pada suatu materi, karena mungkin salah satu faktor guru, faktor daripada pembawaan guru tersebut. Nanti ada metode Sugestopedia setelah ini akan ada beberapa mungkin faktor-faktornya akan bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya yang mana di sini anak-anak akan banyak bertanya, banyak belajar dengan materi bahasa Arab itu sendiri. Yang ketiga, tahap berbicara dengan bebas. Setelah mereka banyak belajar, akhirnya mereka mulai berbicara dengan bebas, gitu kan. Mungkin pemula, ya mungkin kita maklumkan untuk tidak menggunakan, tidak terlalu terfokuskan kepada gramatikal. Mungkin untuk ilmu tawas, kalau mutaqaddim, mungkin kita baru fokuskan pada hal tersebut, gitu kan. Nah, tahap yang keempat itu ada penerimaan kritik. Nah, di sini sudah ada mulai, yang tadi sudah mulai ada rasa aman, berikanlah kita problem, gitu kan, berikan penerimaan kritik. Mungkin ada beberapa anak yang memberikan kritik, gitu kan, dalam suatu problem, akhirnya anak tersebut bisa menyampaikan daripada hal tersebut. Dan di satu sisi juga mempengaruhi psikologi yang mana ingat bagaimana siswa mengatur daripada emosi. Tetap, ya guru sebagai konselor, jadi tetap mengarahkan bagaimana mengatur emosi ketika ada beberapa kritikan dari teman-teman atau audiens. Selanjutnya, tahap peningkatan gaya bahasa dan pengetahuan. Mungkin kita pernah mendengar beberapa fanullah, gitu kan. Mungkin kalau misalnya mungkin ada beberapa yang ikut debat, gitu kan. Yang mana mungkin diambil dari beberapa, gitu kan, ayat mukhtarah, gitu kan. Ya, amma tasa'al amma tantazirun. Dan beberapa ini diganti, gitu, tapi bukan berarti tanda kutip, bukan berarti ini untuk menyelewengkan, tidak, tapi ini fanullah, ya. Kita mengambil daripada bahasa yang bagus dibahasakan, baru kita modifikasi seperti itu. Ya, tidak ada maksud untuk menyelewengkan daripada ini, mereka untuk belajar membahasa, meningkatkan gaya bahasa dan juga pengenalan dari bentuk nasrot dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada metode Sugestopedia, yang kita tahu suges, gitu kan. Kata suges ini mungkin kita sering dengar di pesulap, gitu kan. Pesulap itu kan sugesti, dan sebagainya. Maka di sini seorang psikiater Lazar pada tahun 1978 dari Bulgaria mengembangkan metode Sugestopedia, ya, berpendapat bahwa tugas utama guru adalah to liberate and encourage the student, untuk membebaskan dan mendorong siswa. Apa maksudnya? Yang mana di sini siswa dibebaskan untuk mendorong sebagai support. Mungkin sebenarnya dari beberapa metode ini ada beberapa faktor yang sama, yaitu adalah membebaskan dan memberikan support untuk siswa. Tadi ada sebagai konselor, dan sekarang menjadi pembebas dan juga sebagai pendorong siswa. Dan ada beberapa prinsip yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah dalam menyampaikan metode Sugestopedia perlu ada yang namanya kegembiraan dan juga psikorelaksasi. Maksudnya apa? Jadi guru itu harus memberikan metode, khusus dalam pembelajaran bahasa Arab, suatu metode yang gembira, yang happy, dan juga memberikan suatu relaksasi. Karena mungkin sesuai dengan Sugestopedianya, mungkin di awal pembicaraan, atau di awal kelas, itu perlu ada sugesti bahwa belajar bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah. Kita berikan sugesti seperti itu, sehingga anak itu akan mendapat sugesti seperti oh iya, bahasa Arab mudah ternyata, gitu. Lalu ditambahkan lagi sugestinya apa? Mungkin ada beberapa nanti dengan belajar bahasa Arab kita akan bisa berkeliling dunia. Untuk anak SD mungkin itu akan diterima. Oh iya, terus saya bisa ke Arab Saudi, terus saya bisa belajar, bisa berkomunikasi dan juga bisa dengan bahasa Arab. Seperti itu sugesti seperti itu perlu kita berikan, mungkin sesuai dengan harapan dan umurnya. Ya, sesuai dengan harapan dan umurnya, gitu. Tidak mungkin kita sampaikan kita bahasa Arab bisa ke luar negeri. Bisa, cuman mungkin ada beberapa tahapan lain. Untuk anak-anak SD kan juga ya, seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa tahapan yang lebih realistis. Nah, juga memanfaatkan resource power, itu memanfaatkan otak yang biasa tidak dapat dimanfaatkan oleh pembelajar. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama secara harmonis. Adanya kerjasama antara guru dengan yang namanya siswa. Ya, entah dalam hal apapun itu, dalam proyek,
project membuat suatu short film atau membuat apapun yang menggunakan bahasa Arab, itu sangat bisa. Ya, karena sesungguhnya di era 21 ini sangat diperlukan sekali yang namanya peran guru itu secara aktif, bukan hanya siswanya saja yang aktif, atau sebaliknya gurunya yang aktif atau tidak aktif. Perlu ada kerjasama yang harmonis. Harmonis di sini saling membantu satu sama lain. Nah, ada beberapa faktor yang mana di situ yang harus disampaikan juga ketika metode sugesti dia adalah volume suara yang lembut. Tidak keras-keras ketika menyampaikan di kelas teriak-teriak dan sebagainya suara. Dan juga ada postur tubuh guru bagaimana, gitu kan, kinestetiknya dan sebagainya, sehingga masuk deep ke dalam jiwa pembelajar. Itu yang kelima terkait dengan metode sugestopedia. Di sini yang terakhir adalah terkait dengan metode total physical response, yang mana mungkin kita bisa ambil dari bahasa Inggris, ada physical, ada respon, fisik dan juga respon. Mana dalam pembelajaran ini mungkin akan saya singkat, gitu kan, yang mana respon, bagaimana ketika guru memberikan suatu materi. Jadi saya kemarin sempat browsing, ada sempat nonton di YouTube, gitu kan, bagaimana metode ini berjalan. Metode ini berjalan itu mungkin saya kemarin nonton di video anak-anak kecil, anak-anak SD, playground ataupun elementary school, yang mana di situ anak-anak diajarkan suatu kosakata dengan respon fisik anak. Contoh rain, gitu kan. Jadi anak-anak sudah dimulai umbrella and the rain, gitu kan, yang mana ada payung dan juga ada yang namanya hujan. Jadi langsung anak-anak bagaimana umbrella, anak-anak pegang payung. Ya, bagaimana pulpen, anak-anak memperagakan seperti memegang pulpen. Ini adalah metode yang mana total physical respon, yang mana juga memberikan respon, yang mana itu juga dapat memberikan dampak positif buat anak, khususnya di ilmu modern, untuk memahami beberapa kosakata dan juga mungkin beberapa idioms atau beberapa sentences seperti itu. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, gitu kan. Bila itu wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.